Oke teman-teman, Assalamualaikum, selamat siang. Semoga kalian sehat selalu dan tetap dalam lindungan yang kuasa. Mohon maaf karena saya mencoba aplikasi baru nih. Semoga penjelasan dari saya lebih enak jika menggunakan aplikasi baru seperti ini daripada kalau cuma video-video saja, tidak ada slide presentasinya. Oke, langsung aja ya. Kemarin kita sudah membahas tentang identifikasi dan asesmen. Kita kemarin sudah membahas identifikasi, yaitu kegiatan proses mengenal atau menemukanali, menandai, yang dimaknai dengan proses penjaringan atau menemukan anak apakah mempunyai permasalahan dalam pembelajaran atau tidak. Jadi sebut saja dengan proses pendeteksian dini terhadap APK. Dan ada 3 pendapat. Pendapat yang terakhir itu identifikasi APK merupakan usaha seseorang, orang tua, guru, maupun tenaga kependidikan yang lainnya. Jadi yang berhak mengidentifikasi itu bukan cuma guru saja, tapi boleh orang tua juga boleh. Apalagi orang tua itu harus bisa mendeteksi apakah anak tersebut ada permasalahan dalam pembelajaran atau tidak. Kalau guru kan memang tugasnya, kalau orang tua itu ya kewajibannya sebagai orang tua untuk mengenali. Dan seharusnya jika orang tua itu kan mendampingi proses pertumbuhan anak, harusnya apapun permasalahan yang ada di anak itu harus dikonsultasikan ke guru, agar guru juga bisa ikut mengamati dan ikut melakukan aksi dalam pengembangan pembelajaran seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu kan kita sudah diidentifikasi ini ya. Sasarannya adalah ABK sudah bersekolah sekolah reguler atau baru masuk, atau ABK yang belum masuk. Kemarin kita sudah bahas di penjelasan saya yang lalu. Ini dalam strategi identifikasi juga sudah menghimpun data, menganalisis, menginformasikan, menghasilkan hasil analisis dan klasifikasi, menyelenggarakan pembahasan kasus, menyusun laporan hasil pembahasan kasus. Ada pertanyaan. Jelaskan pengertian identifikasi menurut bahasa dan pemaknaan Anda sendiri. Yang kedua, perlukah dilakukan identifikasi di sekolah? Jika perlu, berikan alasan yang tepat untuk mendukung pendapat Anda. Jika tidak perlu, berikan alasan dan yang mendukung pendapat Anda. Saya kira tidak perlu dikerjakan lah. Saya anggap semua kalian itu sudah bisa. Nah, udah bisa. Masa nggak bisa? Harusnya tahu bagaimana identifikasi menurut pemahaman Anda. Anggap kalau Anda kesusahan ya anggap saja kalau identifikasi itu jaring kan gitu. Kalau jaring itu ya seperti jaring pada umumnya. Jadi harusnya tidak bisa selembut menggunakan saringan jika menggunakan jaring. Jadi hasil identifikasi ini masih data mentah dan masih menggunakan asas feeling saja. Ada lagi kalau asesmen yang akan kita bahas ini. Kalau identifikasi kan memang, feeling saya kok anak ini bermasalah. Nah, jika Anda punya feeling, Anda tandai saja tidak apa-apa. Karena ini dalam pembelajaran kok seperti ini, tidak bisa seperti anak pada umumnya. Apa yang harus kita lakukan kan seperti itu. Jadinya kita tandai saja. Nah, selanjutnya yang bertugas untuk menjustifikasi, memberikan arahan dan lain-lain itu adalah pada tahap asesmen. Nih, asesmen merupakan proses pengumpulan informasi selengkap-lengkapnya mengenai individu yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan atau keputusan yang berhubungan dengan individu tersebut. Jadi dalam asesmen ini itu adalah salah satu proses untuk pengambilan keputusan bahwa anak ini ABK atau tidak.
Jadi makanya kalian atau para guru itu kan seringnya menyebutnya, oh anak ini bodoh, ini ABK, anak ini terlambat, tidak bisa menulis, ini ABK, anak ini tidak bisa itu membaca, anak ini ABK. Bukan seperti itu. Karena mengapa anak tersebut tidak bisa menulis, mengapa anak tersebut tidak bisa membaca, bagaimana sebabnya, mengapa. Nah, apakah dia memang disgrafia atau dia disleksia? Apakah karena itu atau karena faktor-faktor yang lain, kan harus dicari tahu. Nah, jadi untuk menjustifikasi itu kan guru kan enak banget, anak ini nggak bisa ini, anak ini nggak bisa ini. Padahal yang berhak menjustifikasi itu adalah ahli. Ahlinya siapa? Ada guru, ada psikolog, ada dokter, dan ada lembaga kesehatan atau di itu psikiater mungkin, bukan psikiater, psikolog. Jadi orang-orang yang punya tenaga ahli, yang punya keahlian itu yang berhak menjustifikasi bahwa anak tersebut ABK atau tidak. Itu kan, jadi menurut Lerner itu kan pengumpulan informasi untuk digunakan untuk membuat keputusan tentang individu. Nah, menurut Einsko, itu pemberian informasi kepada sejawat, pencatatan pekerjaan yang telah dilakukan oleh anak didik, memberikan bantuan pada guru untuk merencanakan pembelajaran pada anak, pengenalan terhadap kekuatan dan kelemahan pada anak, pemberian informasi kepada pihak-pihak terkait yang membutuhkan informasi tersebut. Clue-nya adalah ini. Pengenalan terhadap kekuatan dan kelemahan anak. Jadi, apa kekuatannya? Jika dia ABK, apa kekuatannya? Jika dia ABK, apa kelemahannya? Kelemahannya di mana? Contohnya kalau anak ini low vision, kekurangannya di penglihatan, tapi apa kekuatannya? Kekuatannya dia bisa mengenal nada dengan bagus, dia bisa pendengarannya itu indera pendengarannya lebih peka. Itu kan kita harus mengetahui juga antara kelemahan dengan kekuatan agar informasi tersebut bisa dilakukan treatment untuk guru di sekolahan. Terus ada juga proses pengumpulan informasi yang relevan dengan kepentingan pendidikan anak yang dilakukan secara sistematis dalam rangka pembuatan keputusan pengajaran atau layanan khusus. Nah, ini juga termasuk. Balik lagi, pembuatan keputusan untuk pengajaran dan layanan khusus. Kalau sudah dikatakan layanan khusus, berarti anak tersebut bisa dikatakan ABK kan. Oke, selanjutnya tujuan. Apa tujuannya? Pertama, meroleh data yang relevan, objektif, akurat, komprehensif tentang kondisi anak. Jadi kan hasil asesmen itu sudah enak sekali seharusnya untuk guru ya. Karena dari hasil tersebut kita bisa tahu ternyata anak ini mengalami disleksia contohnya. Anak ini disleksia, jadi dia tidak bisa menulis, tidak bisa membedakan antara P, B, Z, S, N, M, terus F sama P, terus V sama N, tidak bisa membedakan A sama V, tidak bisa membedakan itu. Nah, kan tinggal kita mendapatkan info itu, terus apa treatment yang harus kita lakukan kan? Kan enak banget seharusnya kalau sudah hasil asesmen keluar dari psikolog atau dari dokter, itu kan enak sekali. Makanya di sekolah inklusi itu guru dan GPK itu tidak bisa berdiri sendiri, sekolah tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kerjasama yang baik antara sekolah, guru, tenaga ahli yaitu psikolog atau dokter dengan guru pembimbing khusus. Jadi ada kerjasama antara mereka itu. Kalau tidak bisa bekerja sama, ya pembelajaran tidak akan maksimal, karena untuk mendapatkan informasi serelevan mungkin dari anak, maka dibutuhkan proses identifikasi dan asesmen. Yang asesmennya itu dilakukan oleh ahli. Nah,
Selanjutnya, mengetahui profil anak secara utuh, terutama permasalahan atau hambatan belajar yang dihadapi, dan juga potensi yang dimiliki. Kebutuhan-kebutuhan khususnya serta daya dukung di lingkungan yang dibutuhkan anak loh. Malah keluar juga daya dukung lingkungan yang dibutuhkan anak. Jadi setelah anak itu keluar, setelah keluar hasilnya, bagaimana, apa yang dibutuhkan dari lingkungan untuk anak tersebut kan? Kan tidak, kan ya namanya kita bersosial ya, kita kan juga harus memahami orang tersebut. Oh, anak ini ABK, bagaimana peran lingkungan untuk menghadapi anak seperti ini, apa yang dibutuhkan di lingkungan untuk anak seperti ini. Contohnya, oh anak ini netra, jadi kalau komunikasi ya tidak bisa menggunakan tulisan, biasanya cuma menggunakan suara. Jadi kalau berteman ada SMS ya tolong dibacakan kan seperti itu. Jika ada soal pelajaran olahraga, apa yang harus dilakukan, jadi teman-temannya membantunya itu entah menggandengnya pada saat lari, mungkin pemanasan itu harus diarahkan kan seperti itu. Jadi masyarakat yang harus mengerti satu disabilitas itu, atau teman-temannya yang harus mengerti anak tersebut. Jadi tidak harus dipaksa anak satu itu mau memahami semua, ya nggak bisa. Jadi kalau kan dia cuma satu Pak, kenapa kita harus memahami dia kan? Dia kan cuma satu, toh juga tidak ada dia juga tidak apa-apa kan? Ya kita cocok aja tuh pelajaran yang ya kan untuk kita, bukan dia kan tugasnya guru untuk mengajar. Ya tidak boleh seperti itu. Namanya kegiatan bersosial, sosialisasi itu dilakukan secara menyeluruh. Kan tidak mungkin dia yang netra itu memahami kita, ya dia pasti akan paham pada sendirinya, tetapi lebih baik kita yang tidak mengalami hambatan. Alangkah baiknya itu kita yang harus memahaminya, apa yang dia butuhkan, atau kita juga bisa melakukan ya. Kalau Anda kan kita juga susah kan seperti ini, itu berarti egoistis kalian saja. Kalau kalian tidak mau dirawati dan tidak mau dimintai tolong gitu kan. Kalian aja kalau minta tolong mau, kok dimintai tolong nggak mau, kan seperti itu. Nah makanya itu dalam pendidikan itu hubungan sosial antara ABK dengan siswa reguler pada umumnya itu harus berjalan secara bagus. Kalau anak reguler yang lainnya malah menjauhi, ya itu tidak, ya jadi supply and cost ya tidak lurus pada tujuannya. Karena salah satu tujuannya itu kan mensosialisasikan anak ABK kepada anak normal, kepada anak reguler, agar dalam masyarakat tidak ada perbedaan antara mana yang disabilitas dan mana yang reguler. Siswa reguler kan seperti itu. Wah, kalau baru datang siswa ABK-nya terus dimusuhi teman sekelasnya, ya berarti tujuan sekolah sendiri tidak dapat terpenuhi. Tujuannya itu tadi agar anak berkelainan atau anak disabilitas itu merasa bahwa dia tidak disabilitas di situ kan seperti itu. Ya namanya kita juga memanusiakan manusia kan gitu juga. Terus menentukan layanan yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan khususnya dan memonitor kemajuannya. Jadi kalau dia sudah dijustifikasi bahwa netra, low vision, ya, jadi kan kebutuhan dalam memenuhi pembelajarannya itu kan harus terpenuhi. Jadi pada saat kalian menampilkan video, ya berikanlah itu voice note yang sesuai deskripsi dari video tersebut kan gitu. Oh kita berada dalam ini di sini. Jika kalian menampilkan pemandangan alam kan, ini ada sungai sangat panjang dan di tengah-tengahnya terdapat gunung. Ada 5 hewan di situ, ada jangkrik, ada ular, ada laba-laba, ada sapi, ada kambing. Nah jadi kalian memberikan deskripsi kepada mereka seperti itu agar
agar mereka itu juga paham apa yang kita lihat. Nah, bagusnya seperti itu. Terus gini, sasarannya itu siapa sih asesmen? Yaitu anak atau siswa, terutama anak yang bersekolah di sekolah reguler yang telah diidentifikasi. Jadi tidak bisa langsung ke asesmen, tapi harus diidentifikasi dulu sebagai anak berkebutuhan khusus dan mereka memerlukan penanganan secara intensif atau secara khusus agar tidak terjadi hambatan belajar yang lebih parah. Kan seperti itu. Kalau malah dibiarkan, kalau tidak diberi penanganan secara khusus ya nanti tidak bisa, hambatannya akan semakin parah kan seperti itu. Makanya harus diberikan penanganan secara khusus. Nah, ruang lingkup ada dua, dia ada asesmen akademik dan ada asesmen perkembangan. Kalau asesmen akademik itu upaya untuk mengukur capaian prestasi belajar anak. Dilihat, ini dilihat dulu kan, ini anak ini keterampilan membacanya bagaimana, keterampilan menulisnya bagaimana, keterampilan menghitungnya bagaimana, kan itu harus kita ukur ya kan. Kalau yang asesmen perkembangan itu proses pengumpulan informasi tentang aspek-aspek perkembangan anak yang secara signifikan berpengaruh pada prestasi akademik yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program pembelajaran. Ini kalau dari asesmen akademik itu ya kita lihat dari akademiknya. Jadi setelah dia APK, sudah kita identifikasi ya kita asesmen juga akademiknya. Bagaimana keterampilan bacanya, bagaimana keterampilan menulisnya, bagaimana berhitungnya. Nah, kalau asesmen akademik itu kita sebagai guru yang harus mencari tahu. Terus untuk asesmen perkembangan itu ya ahli tadi yang harus mencari tahu. Nah, setelah diketahui keduanya, maka antara asesmen akademik dengan asesmen perkembangan digabung jadi satu untuk ternyata anak ini adalah anak seperti ini, terus bagaimana akademiknya seperti ini, terus bagaimana penanggulangannya, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana treatment khususnya. Nah, itu jika dapat terjawab jika kita memadukan antara asesmen akademik dengan asesmen perkembangan. Nah, ini ada pertanyaan juga. Jelaskan pengertian asesmen menurut bahasa dan pemahaman Anda. Perlukah asesmen dilakukan di sekolah? Jika perlu, berikan alasan yang tepat. Terus, jika tidak perlu, berikan alasan yang mendukung pendapat Anda. Nah, untuk bab selanjutnya, sumber daya dalam pendidikan inklusi, nanti mungkin kita akan zoom meet kali ya, minggu depan kita akan zoom meet. Tapi ya kita nonton besok minggu depan saja. Juga mempertimbangkan kuota kalian. Kalau kuota kalian penuh, kita zoom saja, nggak masalah. Karena kemarin ada yang mengeluh, Pak dipercepat, kuotanya habis. Kan ya saya bisa apa? Kalau alasannya kuota habis ya makanya mending kalian lihat di YouTube saja. YouTube kan yang bisa lebih itu menghemat kuota ya enggak. Tapi nggak apa-apa, kita sekali-sekali pakai Zoom saja. Oke ya. Oke, pertemuan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.